Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawir S dari Teknik Komputer kelas A 2020, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas struktur data, yaitu membuat program shell sort dan algoritmanya. Namun sebelum itu saya sedikit membahas mengenai shell sort, di mana metode shell sort ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959. Pada algoritma shell sort C++ ini, jarak antara dua elemen yang dibandingkan dan ditukarkan. Pada langkah pertama, kita ambil elemen pertama dan kita bandingkan dengan elemen jarak tertentu dari elemen pertama tersebut. Kemudian elemen yang kedua kita bandingkan dengan elemen yang lain dengan jarak yang sama seperti di atas. Demikian seterusnya sampai seluruh elemen dibandingkan. Masih pada langkah kedua, proses program pengurutan shell sort diulang dengan langkah yang lebih kecil. Kemudian pada langkah ketiga, jarak tersebut diperkecil lagi. Seluruh proses dihentikan jika jarak sudah sama dengan 1. Nah, algoritmanya yaitu yang sederhana, yaitu yang pertama, membuat sublist berdasarkan jarak atau sequence number yang telah dipilih. Yang kedua, mengurutkan masing-masing sublist tersebut. Yang ketiga, gabungkan seluruh sublist yang ada. Yang keempat, disarankan pada jarak awal dari data yang akan dibandingkan, yaitu n dibagi 2. Yang kelima, proses berikutnya gunakan jarak n dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi, atau n dibagi 4. Yang keenam, proses selanjutnya gunakan jarak n dibagi 4 atau n dibagi 4 kemudian dibagi 2 lagi, atau n dibagi 8. Demikian seterusnya hingga jarak yang digunakan adalah 1. Nah, contohnya, misalnya kita memasukkan kita memasukkan nilai n yaitu 6 dan data-datanya yaitu 8, 5, 11, 9, 15 dan 23. Nah, yang pertama itu jaraknya dibagi 2. Dalam hal ini 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, kita bandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang keempat. Karena jaraknya adalah 3, maka kita bandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang keempat, elemen yang kedua dengan elemen yang kelima, elemen yang ketiga dengan elemen yang ke-23. Nah, di sini apakah 9 itu lebih kecil dari 8? Jawabannya salah, maka pada elemen ini nilainya tetap sama. Dalam hal ini tidak bertukar tempat. Nah, sekarang 15 apakah kecil dari 5? Jawabannya juga salah, maka tidak bertukar tempat. Kemudian 23 dengan 11 itu juga salah, maka juga tidak bertukar tempat. Nah, sekarang itu jaraknya diperkecil lagi, yaitu 6 dibagi 2 kemudian dibagi 2 lagi. Jadi 6 dibagi 2 itu adalah 3, kemudian 3 dibagi 2 itu 1,5. Nah, di sini 1,5 ini kita bulatkan ke yang terkecil. Jadi jaraknya sekarang adalah 1. Jadi artinya kita bandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang kedua, elemen yang ketiga dengan elemen yang keempat, dan elemen yang kelima dengan elemen yang keenam. Nah, sekarang apakah 5 itu lebih kecil dari 8? Jawabannya benar, maka 5 dengan 8 itu bertukar tempat. Dan apakah 9 itu lebih kecil dari 11? Jawabannya juga benar, maka 9 dengan 11 ini juga bertukar tempat. Nah, apakah 23 itu lebih kecil dari 15? Jawabannya salah, maka ini tidak bertukar tempat. Nah, sekarang hasil akhirnya yaitu
pada elemen yang pertama itu terdapat data 5, kemudian hasil akhirnya yaitu ini. Pada elemen yang pertama itu terdapat data 5, elemen kedua 8, elemen ketiga 9, elemen keempat 11, elemen ke-15, elemen kelima 15, elemen ke-6 23. Nah, ini merupakan hasil akhirnya karena jaraknya sudah mencapai angka 1. Kita menuju pada pemrogramannya. Nah, pada baris ke-7 ini terdapat pendeklarasian variabel n dengan tipe data integer. Pada baris ke-8 juga terjadi pendeklarasian variabel dengan tipe data integer, yaitu array R dengan jumlah elemen 50, variabel K, variabel J, variabel I, dan variabel T. Pada baris ke-9 itu merupakan perintah untuk menampilkan output penerapan algoritma shell sort. Garis miring N ini menandakan pada baris ke-10 itu menampilkan output masukkan panjang array, dan terdapat perintah chin n, artinya kita memasukkan inputan yang nantinya akan dimasukkan, yang nantinya inputan itu atau nilai itu akan dimasukkan pada variabel n. Nah, sekarang pada baris ke-12 terdapat perintah untuk menampilkan output masukkan n, artinya masukkan nilai, artinya menampilkan output masukkan, kemudian nilai dari n ini akan ditampilkan juga data yang akan ditukar, diurutkan. Nah, contohnya ini, karena kita tadi memasukkan inputan 6, jadi artinya 6 ini adalah nilai dari n, maka ini merupakan tampilan outputnya, yaitu masukkan n, artinya 6 data yang akan diurutkan. Nah, selanjutnya pada baris ke-13 terdapat perulangan for, di mana nilai awal i yaitu 0, dan terdapat seleksi kondisi i kecil n. Apabila kondisi ini bernilai benar, maka perintah pada baris ini, blok baris ini akan dieksekusi, dan apabila bernilai salah maka tidak akan dieksekusi. Nah, i-nya sekarang i-nya adalah 0, sekarang adalah 0, dan n-nya 6. Nah, apakah 0 kecil dari 6? Jawabannya benar, maka ini akan dieksekusi. Dan pada baris ke-15 ini terdapat perintah untuk menampilkan output data ke, artinya data ke i ditambah 1, 0 ditambah 1 adalah 1, jadi akan menampilkan output data ke 1, yaitu pada baris ke-16 kita memasukkan data yang akan dimasukkan ke dalam array R ke i, artinya indeks ke i. Nah, i-nya sekarang ini adalah 0. Jadi misalnya kita masukkan angka 8. Nah, 8 ini otomatis 8 ini merupakan berada pada indeks ke 0, data ke 1, indeks ke 0 tetapi data ke 1 atau elemen ke 1. Kemudian begitu seterusnya. Ini merupakan
tampilannya nanti yang bagian sini. Nah, kembali pada perulangan for, terdapat increment i++ di mana i-nya sekarang adalah 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, apakah 1 kecil dari 6? Jawabannya benar, maka ini kembali dieksekusi. akan menampilkan output data ke 1 ditambah 1 yaitu data kedua, dan kita kembali memasukkan inputan yang akan dimasukkan ke dalam R pada indeks ke 1. Kita masukkan angka 5. Begitu seterusnya sehingga ini merupakan tampilan outputnya. Ini merupakan tampilan outputnya. Data ke-1 8, data ke-2 5, data ke-3 11, data ke-4 9, data ke-5 15, dan data ke-6 yaitu udah 3. 8 5 11 9 23 15 dan 23. 15 dan 23. Nah, begitu seterusnya sampai i-nya ini kan bertambah terus, jadi otomatis i-nya nanti ini adalah mencapai 6, dan kembali menyeleksi kondisi di mana i-nya apakah 6 kecil dari n, maka itu bernilai salah. Begitu seterusnya sampai bernilai salah kondisinya, dan kemudian melangkah pada baris ke-18 yaitu menampilkan output data Anda. Data Anda yaitu pada baris ke-19 ini terdapat perulangan for di mana i-nya adalah 0 dan i kecil n, terdapat increment i++. Apabila ini bernilai benar maka akan menampilkan output ini. Nah, sekarang i-nya adalah 0, i adalah 0. Apakah 0 kecil dari 6? Jawabannya benar, maka akan menampilkan output. Arti dari garis miring T ini adalah menambah spasi atau jarak antara data ke-1 dengan data yang lainnya. Kemudian akan menampilkan nilai dari setiap indeks yang diinputkan tadi. Makanya outputnya nanti itu ini. Output pada baris ke 20 itu adalah yang ini. Kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini merupakan outputnya. Sekarang masuk pada perulangan for pada baris ke-22 ini, di mana i-nya itu nilai i awal itu adalah n dibagi 2, dan terdapat seleksi kondisi i besar dari 0. Apabila bernilai benar maka baris ke-24 sampai 37 ini akan dieksekusi. Nah, sekarang i-nya kan n itu kan 6. Mana i? Ini. N-nya kan 6. Kemudian n dibagi 2 itu 3. Jadi nilai dari i adalah 3. Nah, sekarang apakah i itu lebih besar atau 3 itu lebih besar dari 0? Jawabannya benar, maka perintah pada baris ke-24 sampai 37 ini akan dieksekusi. Nah, masuk pada perulangan for baris ke-25 ini. Kemudian nilai j-nya yaitu sama dengan nilai i, artinya j-nya sekarang adalah 3 sama dengan i. Nah, terdapat seleksi kondisi yaitu apakah j atau 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya benar, maka
perintah pada blok ke-27 sampai 36 ini akan dieksekusi. Nah, sekarang terdapat perulangan for pada baris ke-27 di mana nilai k-nya yaitu j dikurang i, artinya j-nya itu adalah 3, kemudian dikurang i yaitu 3, jadi nilai dari k sekarang adalah 0. Nah, apakah k atau 0 itu besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka perintah pada baris ke-29 sampai ke-35 ini atau percabangan if else ini akan dieksekusi. Nah, sekarang percabangan if, apakah rk ditambah i itu besar atau sama dengan rk? Rk ditambah i itu adalah k nya 0 ditambah 3, jadi R3, apakah R3 besar atau sama dengan R0? Yaitu R3 yaitu 9. Apakah 9 itu besar atau sama dengan R0 yaitu 8? Jawabannya benar, maka perintah break ini akan dieksekusi. Nah, perintah break ini artinya keluar pada percabangan if else ini dan kembali pada perulangan for pada baris ke-27 ini. Nah, sekarang terdapat inkremen k sama dengan k dikurang i. Nah, sekarang k nya adalah 0, kemudian dikurang i yaitu 3, jadi sekarang k nya yaitu minus 3. Nah, kembali, apakah minus 3 besar atau sama dengan 0? Jawabannya salah. Maka perintah pada baris ke-29 sampai 35 ini tidak akan dieksekusi dan langsung kembali pada perulangan for pada baris ke-25 ini. Dan sekarang terdapat inkremen j++, jadi sekarang j nya adalah 3 ditambah 1, 4. Kembali menyeleksi apakah j atau 4 itu lebih kecil dari 6, jawabannya benar, maka ini akan dieksekusi kembali. Sekarang k yaitu j dikurang i, artinya 4 dikurang 3, jadi sekarang k nya adalah 1. Nah, terdapat seleksi kondisi lagi. 1, apakah 1 besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka percabangan if else ini akan dieksekusi. Nah, sekarang rk ditambah i, yaitu k nya adalah 1, kemudian i nya adalah 3, jadi r4 itu apakah besar atau sama dengan rk, yaitu r1. Apakah indeks keempat yaitu 15 itu lebih besar atau sama dengan indeks ke-1 yaitu 5? Jawabannya benar, maka mengeksekusi perintah break dan kembali pada perulangan for yang ini, dan terdapat inkremen k dikurang 1, jadi sekarang k nya adalah 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, apakah 0 itu besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka percabangan if else ini akan dieksekusi. Nah, sekarang rk ditambah i yaitu 0 ditambah 3, rk ditambah 3 yaitu r3, apakah besar atau sama dengan R0 nya R0. Nah, apakah R3 yaitu 9 besar atau sama dengan 8? Jawabannya benar, maka perintah break ini kembali dieksekusi dan kembali lagi pada perulangan for ini. Terdapat inkremen k sama dengan k dikurang i, yaitu
Sekarang K-nya adalah minus 1. Salah. K-nya adalah minus 3. K-nya adalah minus 3. Apakah minus 3 lebih kecil, besar, atau sama dengan 0? Jawabannya salah. Maka bacaan if else ini tidak dieksekusi lagi. Dan kembali pada perulangan for lagi. Pada baris ke-25 ini terdapat increment J++. Nah, sekarang J-nya adalah 4 ditambah 1 yaitu 5. Nah, apakah K yaitu K yaitu J dikurang I, ya artinya 5 dikurang 3, K-nya yaitu 2. Nah, apakah 2 itu besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar. Maka masuk pada percobaan if ini RK ditambah I, R2 ditambah I yaitu 3, jadi R5 besar atau sama dengan R2. R5, apakah R5 yaitu 15 lebih besar atau sama dengan R2 yaitu 5? Maka ini bernilai benar dan mengeksekusi perintah break ini. Kemudian kembali pada perulangan for pada baris ke-27 ini terdapat increment K sama dengan K dikurang I. Jadi K-nya yaitu 2 dikurang I yaitu 3, 2 dikurang 3 yaitu minus 1. Kembali menyeleksi apakah minus 1 besar atau sama dengan 0? Jawabannya salah, maka ini tidak dieksekusi lagi dan kembali pada perulangan for pada baris ke-25 ini. Nah, terdapat increment J++, jadi sekarang J-nya yaitu 6. Karena 5 ditambah 1, 6. Apakah J yaitu 6 kecil dari 6? Jawabannya salah. Maka keluar dari baris ke-37 ini dan kembali pada perulangan for pada baris ke-23 ini. Nah, dan terdapat increment I yaitu I sama dengan I dibagi 2. Jadi I 3 dibagi 2 yaitu 1,5, tetapi tipe data dari I ini adalah integer, maka kita bulatkan menjadi 1. Jadi nilai I sekarang adalah 1. Nah, terdapat increment I terdapat seleksi kondisi I besar 0. Apakah benar 1 besar dari 0? Jawabannya benar, maka perulangan for pada baris ke-25 ini akan dieksekusi. Nah, nilai J yaitu sama dengan nilai I yaitu 1. Nilai J nya yaitu 1. Nah, apakah J yaitu 1 lebih kecil daripada 6? Jawabannya benar, maka akan mengeksekusi pada baris ke-27 ini. Jadi nilai K nya sekarang adalah J dikurang I, yaitu 1 dikurang 1 adalah 0. Dan terdapat seleksi kondisi K besar atau sama dengan 0. Jawabannya benar, karena nilai dari K yaitu 0, maka akan mengeksekusi perintah pada baris ke-29 ini. Nah, sekarang seleksi kondisi yaitu RK ditambah I yaitu R0 ditambah I yaitu 1, R1. Apakah besar atau sama dengan R0? Apakah R1 itu besar atau sama dengan R0? Karena RK yaitu 0. Apakah indeks ke-1 yaitu 5 besar atau sama dengan indeks ke-0 yaitu 8? Jawabannya salah, karena 5 besar atau
sama dengan 8 itu bernilai salah, maka langsung menuju pada perintah pada baris ke-31 ini pada percobaan else. Nah, sekarang T sama dengan R-K. R-K yaitu R0 nilai dari R0 atau indeks K0 yaitu 8. 8 ini ditugaskan masuk pada menjadi nilai dari variabel T. Nah, sekarang pada baris ke-33 R-K jadi R0 sama dengan R-K ditambah 1 K ditambah I, maksud saya K nya itu adalah 0 dan I nya adalah 1, maka sekarang R1. Nah, nilai dari indeks ke-1 yaitu 5 ditugaskan masuk ke dalam indeks ke-0, jadi indeks ke-0 nya sekarang adalah 5 ini. Kemudian terdapat pada baris ke-34 R-K ditambah I, di mana K ditambah I tadi adalah 1, R1 itu nilainya T yaitu 8. Nah, 8 ditugaskan masuk ke dalam indeks ke-1. Nah, sekarang indeks ke-1 nya yaitu 8. Keluar dari baris ke-35 ini dan menuju pada perulangan for pada baris ke-27 kembali, dan terdapat increment K sama dengan K dikurang I. K dikurang I yaitu K 0 dikurang 1, dan sekarang K nya adalah minus 1. Terdapat seleksi kondisi K besar sama dengan 0, jawabannya salah, maka ini tidak dieksekusi lagi dan langsung menuju kembali pada perulangan for pada baris ke-25. Nah, terdapat increment J++, jadi sekarang J nya adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Apakah 2 kecil dari 6? Jawabannya benar, maka menuju pada baris ke-27 di mana K nya yaitu J dikurang 1, J nya adalah 2, kemudian dikurang 1 yaitu K nya sekarang adalah 1. Apakah 1 besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka akan menuju pada baris ke-29 ini. Apakah RK ditambah 1 RK ditambah I yaitu 1 ditambah 1 jadi R2 itu besar atau sama dengan RK yaitu R1. Indeks keduanya yaitu 11, indeks ke-1 adalah 8. Apakah 11 besar dari 8? Jawabannya benar, maka perintah break ini akan dieksekusi dan langsung keluar dari baris ke-35 dan menuju pada baris ke-27 yang ini. Dan kemudian terdapat percabangan increment K yaitu K dikurang I, jadi K nya adalah 1 dikurang I yaitu 1, jadi K nya adalah 0. Nah, apakah 0 besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka ini akan dieksekusi. Nah, sekarang RK ditambah I itu 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 yaitu 1, besar atau sama dengan RK yaitu R0. R1 atau indeks ke-1 yaitu 8, dan indeks ke-0 yaitu 5. Apakah 8 besar atau sama dengan 5? Jawabannya benar, maka perintah break ini akan dieksekusi, artinya akan keluar dari percabangan if else ini dan menuju pada perulangan for pada baris ke-27, dan terdapat lagi increment K sama dengan K dikurang I, di mana K nya sekarang adalah 0 dikurang I yaitu 1, jadi K nya adalah minus 1. Nah, apakah minus 1 besar atau sama dengan 0? Jawabannya salah, maka keluar dari baris ke-36 menuju pada baris ke-25
dan terdapat lagi increment J++, jadi sekarang J nya adalah 2 ditambah 1 adalah 3. Dan apakah 3 kecil dari 6? Jawabannya benar, maka akan dieksekusi ini. Nah sekarang K nya yaitu 3 dikurang I. 3 dikurang I itu adalah 3 dikurang 1 adalah 2. Terdapat seleksi kondisi 2 besar atau sama dengan 0, jawabannya benar, maka ini akan dieksekusi lagi. Nah sekarang R-K yaitu 2 ditambah I yaitu 1, jadi R3 besar atau sama dengan R-K yaitu R2. R3 yaitu indeks ketiga yaitu 9. Apakah 9 besar atau sama dengan R2 yaitu 11? Apakah 9 besar atau sama dengan 11? Jawabannya salah, maka ini tidak dieksekusi dan menuju pada percabangan else pada baris ke-31, di mana T yaitu sama dengan RK. RK yaitu R2. Nilai dari R2 yaitu 11. Kemudian pada baris ke-33 RK yaitu tadi R2. Kemudian RK ditambah I yaitu 2 ditambah 1 yaitu 3. Nilai dari R3 yaitu 9. 9 ditugaskan masuk ke dalam indeks kedua. Jadi di sini indeks keduanya sekarang adalah 9. Dan RK ditambah I 2 ditambah 1 jadi R3 itu nilai dari T yaitu 11. Nah 11 ditugaskan masuk ke dalam indeks ketiga, jadi sekarang indeks ketiganya adalah 11. Nah keluar dari percabangan else dan menuju pada perulangan for pada baris ke-27, dan terdapat increment K sama dengan K dikurang I, di mana K nya sekarang adalah 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah apakah K besar atau sama dengan 0? Jawabannya benar, maka ini akan dieksekusi lagi. Nah sekarang RK ditambah I 1 ditambah 1 yaitu R2. Apakah besar atau sama dengan RK yaitu R1? Indeks keduanya yaitu 9. Apakah 9 besar atau sama dengan 8? Jawabannya benar, maka ini break akan dieksekusi dan keluar dari percabangan if else ini. Nah karena kita sudah melihat ini sudah berurut mulai dari terkecil hingga terbesar, maka penjelasannya itu akan terulang lagi, tetapi yang benar di sini adalah yang akan dieksekusi seterusnya itu adalah pada percabangan if ini pada baris ke-29 sampai 30. Percabangan else ini tidak akan dieksekusi lagi karena kita sudah melihat ini sudah terurut mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Nah begitu seterusnya hingga perulangan for ini, hingga seleksi kondisi J kecil n ini pada perulangan for pada baris ke-25 ini bernilai false, yaitu dimana J nya nanti adalah 6, maka ini sudah bernilai false dan keluar pada baris ke-37 menuju pada perulangan for pada baris ke-23, dan terdapat seleksi kondisi increment I sama dengan I bagi 2. 1 dibagi 2 yaitu 0,5, tetapi kita bulatkan ke terkecil yaitu I nya sekarang adalah 0. Nah apakah 0 besar atau sama dengan 0? Jawabannya salah, maka ini tidak dieksekusi kembali dan langsung menuju pada baris ke-40, di mana garis miring N ini menandakan
itu merupakan pembuatan baris baru, dan pada baris ke-40 ini akan menampilkan output data yang telah diurutkan dengan algoritma shell sort. Itu adalah sesuai pada perulangan for pada baris ke-41 sampai 43 ini. Nah, sekarang i-nya kan 0, i sama dengan 0. Nah, apakah i kecil dari 6? Jawabannya benar, maka ini perintah pada baris ke-43 ini akan dieksekusi. Arti dari garis miring T ini adalah itu tadi sama dengan pada baris ke-20, menandakan bahwa itu menampilkan baris baru, spasi atau jarak antara data yang ke satu dengan data yang lainnya. Nah, begitu seterusnya pada perulangan for ini sampai i-nya sebentar adalah tunggu dulu. Karena i-nya 0 kecil 0 kecil 6, jadi ini bernilai true, maka ini akan dieksekusi dan akan menampilkan data pada indeks ke i. Artinya data dari indeks yang sudah diurutkan tadi, yaitu ini. Jadi perintah pada baris ke-43 ini akan menampilkan output yang sama dengan yang ini, yang sudah diurutkan tadi. Begitu seterusnya sampai i-nya sebentar itu adalah 6 dan akan menampilkan output ini. Dan programnya kurang lebih seperti ini, dimana output data yang telah diurutkan dengan algoritma shell sort itu adalah 5, 8, 9, 11, 15, dan 23, sama seperti program ini. Nah, sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.